ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Dan saya doakan mudah-mudahan adik saya ini dikodahkan Allah menikah dengan salah jamaah. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Tapi saya rasa kalau pertama-tama nggak apa ya Bu ya. Jadi pastor kok muring gitu ya. Saya menjadi dari mumpung saya tahu sama dari saya, memang saya pernah gas di sini. Yang ketiga, dengan menetapi Quran hadis jamaah maka amalan kita diterima Allah dan berpahala. Dalilnya, man amila lillahi fil jamaah fa asyaba qabulallahu min wa in aqta'a ghafara. Barang siapa beramal karena Allah fil jamaah, di dalam jamaah. Jika amalnya benar, Allah akan menerima. Jika amalnya keliru, Allah akan mengampuni. Sebaliknya, waman amila ia bertagih firqah fa asyaba lam yataqabbalallahu min wa in aqta'a fa yatabawa ma'adun nana. Sebaliknya barang siapa beramal di dalam firqah, beramal tapi tidak tetap jamaah. Jikalau amalannya benar, Allah tidak akan menerima. Jika amalnya keliru, Allah akan memasukkan dia ke dasar neraka. Mungkin yang disebut jamaah pernah dengar cantolannya Bapak Hamidul Hasan, sholat kiprah besok ibadah. Pernah nggak Pak dengar nasihatnya Pak Hasan itu? Bapak Hamidul Hasan pertama itu nasihat cantolannya sholat kiprah besok ibadah. Maksudnya gimana? Sholat kiprah mereka di luar jamaah sepertinya sholat, tapi sholatnya kiprah, sia-sia, tidak berpahala. Karena apa? Karena mereka tidak melengkapi jamaah. Sedangkan di jamaah, jangankan sholatnya, besoknya saja. Apa lagi besok? Besok itu gerakan asar. Ada cari di Bukhari, gak bakal ketemu 7 asar, betul kan? Apalagi senang barokah yang gini-gini, di hadis rawahu Muslim gak bakal ada itu. Tapi kita mau besok gerakan-gerakan itu dalam perkataan amal jami, besoknya dalam jamaah itu menjadi ibadah. Bapak Ibu Pak Kapolda dari kita sama-sama memahami mereka yang terpengaruh keluar dari jamaah, terutama 3 ulama yang baru keluar dari Mekah, kemudian di maklumat itu sebelum di maklumat mereka ditanya oleh ulama. Mereka ditanya 3 pertanyaan. 1. Apa hukumnya sholat di belakang imam yang bukan jamaah? 2. Apa hukumnya menikah dengan orang yang tidak jamaah? 3. Apa hukumnya orang tua jamaah punya anak tidak jamaah? Kalau orang tuanya meninggal, apakah anak yang tidak jamaah punya hak berwarisan atau tidak? Mereka ditanya 3 pertanyaan itu dan mereka bertiga menjawab dengan jawaban yang sama. 1. Sholat di belakang imam yang bukan jamaah itu tidak apa-apa. Yang penting sama-sama Islamnya. Ada kok rekamannya. Yang kedua, menikah dengan orang tidak jamaah yang penting dia Islam itu tidak apa-apa. Tapi dalam rekamannya terdengar mereka menjawab lanjutannya, tapi lebih baik menikah dengan orang jamaah karena orang jamaah lebih terjaga agamanya. Jadi mereka mengatakan tidak apa-apa di awalnya. Yang ketiga, kalau ada orang tua jamaah punya anak tidak jamaah, kalau orang tuanya meninggal, anak yang tidak jamaah selama dia beragama Islam wajib dapat warisan. Kalau tidak itu namanya zalim, menganiaya. Lalu oleh gimana? Mereka ditanya, kalau seperti itu jawabanmu, menurutmu apa bedanya orang jamaah dengan orang tidak jamaah? Mereka mengatakan tidak ada bedanya. Jamaah itu hanya komunitas seperti LDI, NU, Muhammadiyah, persis. Itu dari kata disebut LDI, NU, Muhammadiyah, persis itu. Selama dia beragama Islam, meninggal mengatakan la ilaha illallah, maka dia wajib masuk ke dalam surga. Kalau mereka ngomong seperti itu, lalu apa makna sabda
Nabi yang mensabdakan wa inna hadirillah. Hadis lain Pak, wa inna hadir Islam. Sama tariku ala salatin wa sab'in. Fintani wa sab'una. Finnar wa wa'idatu fil jannah wa ya jamaah. Nabi bersabda, ini agama Islam terpecah menjadi 73 golongan. Yang 72 masuk ke dalam neraka. Ibu, maaf ya, yang 72 ini Bu, mereka sholat loh. Islam kok. Mereka baca syahadat. Mereka pasang menador deh. Mereka zakat fitrah. Bahkan mungkin hajinya lebih banyak daripada kita. Tapi Nabi bilang mereka masuk ke dalam neraka. Karena apa? Yang bisa masuk ke dalam surga hanya satu, wahiyah jamaah. Ini bedanya kita dengan mereka. Kalau mereka mengatakan jamaah adalah komunitas, kita meyakini jamaah adalah terbentuknya amir dan rohiyah. Mereka mengatakan jamaah adalah kelompok pengajian LDI, kelompok pengajian NU, kelompok pengajian Muhammadiyah. Komunitas dipanai kelompok, dengan kita memanai jamaah adalah terbentuknya amir dan rohiyah. Jamaah adalah terwujudnya adil dan taat. Inilah bedanya kita dengan mereka. Alhamdulillah Bapak Ibu kita jamaah, amalan kita diyakini akan diterima Allah dan berpahala. Bismillah ini Pak. Alhamdulillah. Yang dapat dengan menetapi Quran hadis jamaah, maka Allah akan menolong kita. Dalilnya, yadullahi ala jamaah. Pertolongan Allah ada di atas jamaah. Mungkin Bapak Kiai daerah serta pengurus daerah masih ingat waktu itu penyampaiannya ketika daerahan masih online karena masa pandemi. 4 bulan berturut-turut Bapak Amir Haji Abdul Aziz Sultan Mauliyah nasihat dengan kalimat seperti ini. Loh, kalau jamaah kita ini salah, Allah tidak akan menolong kita. Dan kalau Allah tidak menolong kita, sudah sejak zaman Abanul Hasan, jamaah ini hancur, dilebut, itu dibaca di nasihatnya. Kalau jamaah ini salah, Allah tidak akan menolong kita. Dan kalau Allah tidak menolong kita, sudah sejak zaman Abanul Hasan, jamaah ini hancur, dilebut, itu nasihatnya Abdul Aziz. Tapi kenyataannya, gitu ya. Setiap bulan di Pondok Kediri, Gus Lukman, MC daerah harus selalu melaporkan yang BA pada Bapak Amir tiap bulannya di Pondok Kediri minimal 1.500 orang. Dan di Kediri itu, belum yang di Jakarta. Artinya apa? Yang murtad keluar dari jamaah bisa dihitung dengan jadi, yang masuk insaf di atas Bapak Amir ribuan orang. Bapak, saya itu juga sama khawatirnya dengan jenengan. Saya pernah tanya pertanyaan yang bodoh menurut saya kepada guru saya, Om Hafirudin, guru waktu budi kita. Saya tanya ke beliau, Om Hafi, dulu yang murtad gantian. Om Bambang Kirawan murtad, jamaah kuat. Bronto murtad, jamaah kuat. Pak Pauludin murtad, jamaah kuat. Sekarang yang murtad itu rombongan. Ada 3 ulama orang dari Mekah, ngajak imam daerah, ngajak pembalik daerah, ngajak pengurus daerah, yang murtad itu rombongan. Gimana nasibnya jamaah? Waktu saya curhat untuk Om Habib seperti itu, Om Habib tahu masalah ini gimana kok nggak paham kata beliau. Terus begini, Mas Nadib, jamaah ini besar bukan karena siapa orangnya, jamaah ini besar itu karena Allah yang menolong. Jadi Mas Nadib fokuskan sekarang jaga kemurnian ilmu dan amal Quran hadis jamaah. Jaga kerukunan kompakan dalam jamaah. Karena dengan menjaga kemurnian, menjaga kerukunan, Allah akan menolong kita. Karena Mas Nadib, jamaah ini besar bukan karena siapa mubaraknya, jamaah ini besar bukan karena siapa pengurusnya, bukan karena siapa imamnya, jamaah ini besar itu karena Allah yang menolong. Saya tanya ke Bapak, ketika Om Bambang Kirawan murtad, apakah jamaah ini bubar? Tidak. Ketika Pak Maud murtad, apakah jamaah ini bubar? Tidak. Dan kita yakin meskipun mereka murtad dari jamaah, yang kita yakini jamaah ini akan terus berkembang karena jamaah ini akan selalu dikawal oleh Allah selama kita menjaga kemurnian dan menjaga kerukunan dalam jamaah. Sekarang ini Bu, Bapak mungkin pernah dengar dikit, LDI mendapat banyak cobaan.
Karena laporannya mereka yang terpengaruh oleh jamaah, lapor ke MUI, lapor ke kejaksaan, Om Krismanto Santoso sebagai ketua umum itu sering dipanggil ke sana, dipanggil ke sini. Terus kemudian saya tanya kepada beliau ketika lagi berduaan di Gadungan, Om Kris, jenengan kalau dipanggil MUI di sidang Jaksa Agung, jenengan ada rasa takut enggak? Ada rasa khawatir enggak? Enggak sih. Ini loh cerita berulang. Aku diceluk pejabat bukan cuma ini. Dulu aku pernah diceluk pejabat ketika pembekuan Lentari. Aku pernah diceluk TNI. Ini loh, Dit. Hanya cerita berulang dan kita yakin kita akan menang karena apa? Kita ditolong oleh Allah. Aku khawatir, kata Inggris, yang saya khawatirkan adalah kalau jamaah dan pengurusnya salahnya. Kalau jamaah kita tidak menjaga kemurnian, kalau jamaah ini tidak rukun dan kompak, kita khawatirkan ini. Karena apa? Kita bisa mengenal mereka bukan karena saya hebat, bukan karena LG hebat, bukan karena pengurus hebat. Kita bisa mengenal mereka itu karena Allah yang menolong. Bapak Ibu, maaf dulu, saya paham. Bondowoso sedang mendapatkan banyak cobaan. Tapi selama Bapak Ibu menjaga kemurnian Quran hadis jamaah, selama iman dan lainnya, kita semuanya bisa rukun, kompak, bersama yang baik, yakin ada nasrullah, dan pada saatnya nanti kita akan tersenyum bahagia di dunia karena kita akan menang, karena kita yakin dengan Quran Allah, dan kita akan lebih tersenyum bahagia ketika di akhirat kita akan bertemu lagi di surga dan sama-sama kita akan adakan terobosan dan kita di surga. Kita Allah yang tergolongan di bawah. Yakin. Yang kelima, dengan melengkapi Quran dan jamaah, maka Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Dalilnya, man aroda bubuhatal jannati wal zamir jamaah. Barang siapa yang masuk surga, maka surga berarti jamaah. Bapak Ibu kenal nggak dengan nama Cak Emil? Kenal ya? Ibadah kita di Australia ya. Mungkin beliau belum sempat nasihat di Bondowoso. Waktu itu Cak Emil nasihat di daerah saya, Surabaya Selatan. Ada satu nasihatnya yang menarik yang saya ingat. Beliau nasihatnya gini, loh, tidak cukup orang masuk surga hanya dengan bermodalkan ibadah. Saya sampaikan ke beliau, Cak Emil, nasihatnya itu kan, dalilnya Qurannya itu kan, batil kau dengan telati, tulis turunah bila kunjung, ramalun. Orang itu masuk surga karena amalnya, karena ibadahnya. Kok Cak Emil bilang pas ibadah saya cukup buat masuk surga? Gak cukup, nih. Karena ada di hadis Bukhari diceritakan, ada orang hidup di tengah hutan, kesehariannya pagi keluar rumah, ambil buah di pohon, makan, masuk rumah ibadah. Siang keluar rumah, ambil buah di pohon, makan, masuk rumah ibadah. Sore keluar rumah, ambil buah di pohon, makan, masuk rumah ibadah. Dan dia ibadah terus selama 500 tahun, dan selama 500 tahun tidak pernah berbuat kemaksiatan sekejap mata pun. Ketika dia meninggal, Allah bilang pada malaikat, "Hai malaikat, masukkan dia ke surga karena rahmatku, masukkan dia ke surga karena belas kasihanku." Lalu malaikat langit lalu dia protes sama Allah, "Ya Allah, masukkan saya ke surga karena ibadah saya. Saya sudah ibadah selama 500 tahun ya Allah, masukkan saya ke surga karena ibadah saya, jangan karena rahmatku." Lalu Allah bilang pada malaikat, "Yowes malaikat, ditimbang aja ibadah dia selama 500 tahun dengan nikmat yang aku berikan pada dia selama di dunia." Dan di Hollywood diceritakan ibadah dia selama 500 tahun hanya sebanding dengan Allah yang berupa satu penglihatan mata. Hanya sebanding dengan Allah yang berupa satu penglihatan mata. Belum nikmat mata satunya, nikmat hidup, nikmat bibir, nikmat yang lainnya. Akhirnya dia minta ampun sama Allah. Ya Allah, ampuni saya ya Allah, masukkan saya ke surga karena rahmat-Mu. Kesimpulannya apa Ibu? Orang bisa masuk surga kalau mendapatkan rahmatnya Allah. Benar nggak Pak? Dan yang harus kita yakini nih Pak, rahmatnya Allah itu wujudnya adalah jamaah. Dalilnya al-jamaah rahmat wal firqatu ada.
Dalil ini nih Pak, yang memperkuat dalil man arada hubungan jannati fala zalim jamaah. Barang siapa yang masuk surga, maka supaya berjamaah. Karena apa? Orang yang masuk surga harus punya rahmat Allah, dan rahmat Allah itu wujudnya adalah jamaah. Sehingga oleh Bapak Amir dibuat kalimat singkat sebagai nasihat, jamaah surga, tidak jamaah neraka. Bapak, Ibu, adik, saya minta amal soleh bulannya. Kalau saya bilang jamaah, kalau memang Bapak Ibu yakin, kalau ini surga. Gak usah keras-keras, gak usah teriak-teriak, pelan aja, tapi dimantapkan dalam hati, jadikan keyakinan kita, jadikan doa kita. Kalau saya bilang tidak jamaah, kalau memang Bapak Ibu yakin, amal soleh jauh dengan neraka. Maka pun dan Bapak Ibu, adik, jamaah, tidak jamaah, jamaah, tidak jamaah, jamaah, tidak jamaah. Bapak yakin dengan itu? Dipegang Bu. Itu kodar cobaan kita sekarang. Dan saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu dikodarkan husnul khotimah. Tetap jamaah sampai kompati. Mati suatu waktu berhasil masukkan selamat dari neraka. Amin. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Bapak Ibu saya ingin meyakinkan para punten yang merasa dibina jamaah, angkat tangan. Digoyang-goyang tangannya. Maksudnya ini tambahan dari aku ya. Yang merasa dibina jamaah, pegang pundak teman kanannya, ikutin saya. Dulu, amal soleh ya. Kalau ngaji, jangan ngantuk, jangan ngobrol, jangan ngelamun, yang fokus ya. Yang masa dunia jamaah angkat tangan kirinya, digoyang-goyangin dari tangan kiri ya. Pegang pundak kirinya temannya. Sahabatku, amal soleh ya. Kalau ada nasihat, dicatat supaya manfaat. Amal dosa hero ya. Aja sekalian kumpul gitu ya. Bapak, Ibu, adik, tadi saya tanya, insya Allah saya yakin semuanya angkat tangan. Cuma gini deh, Mas Raji itu khawatir kalian ngandung jamaah itu status. Aku tunjukkan, bukan bahasa kalian ya. Ngandung jamaah itu status, pakai jaket, tulisin gede-gede, utune Mbah Mang, gitu kan kalian ya. Yang saya pakai jilbab kasih mani-mani, LDI, Asap, Senpom, dari Mampak, Permuka gitu kan. Ngandung jamaah itu kayak status gitu. Jadi, ayo kita isolasi diri, Bapak Ibu, Bapak Punten, kalau tidak merepotkan, amal soleh dicatat. Saya buktikan. Jamaah adalah orang Islam yang mengerjakan 5 rukun Islam. Diteruskan dengan beramir, berbaiat, dan taat. Sekali lagi, diteruskan dengan beramir, berbaiat, dan taat. Dikerjakan dengan hati karena Allah. Sampai pol pati. Bapak Ibu adik, amal soleh dicek lagi tulisannya. Saya akan bikin dari awal lagi dengan cepat. Jamaah adalah orang Islam yang mengerjakan 5 rukun Islam, diteruskan dengan beramir, berbaiat, dan taat. Dikerjakan dengan hati karena Allah sampai pol pati. Bila adik, alhamdulillah jazakumullah khairan. Mungkin saya jelaskan ya, Ibu, Bapak. Jamaah adalah orang Islam. Bapak Ibu Islam? Kalau nggak ngapain di masjid gitu ya? Kalau nggak Islam mungkin kita lagi nakalan di gereja gitu ya mungkin ya. Wow. Nggak cukup Islam nih Bre. Islam ya harus mengerjakan 5 rukun Islam. Yang pertama syahadat. Pernah baca syahadat kalian?
Nah ya, Bapak Ibu, adik-adik bareng-bareng kita baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aman. Dek, yang pertama itu kita nomor 2 ini. Sholat. Ada azan subuh, adik memilih tetap tidur. Meskipun kamu ngakunya jamaah, meskipun kamu ngakunya generus jamaah, tapi kalau adik nggak suka subuh, kamu bukan jamaah. Neraka tempatmu. Karena jamaah wajib sholat. Sedih gak ini? Akhirnya Mas Radit pulang sekolah langsung tidur karena capek. Sengaja nggak sholat zuhur. Meskipun kamu ngakunya jamaah, tapi kalau adik nggak sholat zuhur, kamu bukan jamaah. Neraka tempatmu. Karena jamaah wajib sholat. Ini oleh yang Mas Radit bilang, jamaah itu bukan cuma status. Jamaah itu kamu buktikan dengan amalanmu. Cek sholat 5 waktumu. Kalau ada memang tertib 5 waktunya, jadi kamu jamaah. Tapi kalau adik masih belum tertib, kalau benar adik ingin masuk surga, tertibkan dia. Kalau adik masuk surga pasti bernafas. Yang ketiga puasa. Adanya Mas Radit nih. Mohon maaf ibu Pak Punten. 2020 punya utang puasa belum dilunasi. 2021 punya utang puasa belum dilunasi. 2022 punya utang puasa belum dilunasi. Nah untuk bilang Bapak Ibu, hari ibu Pak Punten, ibu-ibu ada di kodar meninggal dan kalian punya utang puasa Ramadan. Bu, adik, kalau ibu meninggal dan kalian punya utang puasa Ramadan, ibu bukan jamaah. Neraka tempatnya. Karena jamaah itu wajib puasa Ramadan. Saya dulu ya ini. Zakat fitrah, misalnya amanah. Haji bagi yang mampu. Monggo Bapak Ibu, cek 5 rukun Islam kita. Habis saya tulis dulu, ada di saya, Bapak Ibu, 5 rukun Islamnya tertib semua. Amin. 5 rukun Islam tertib, nggak berhenti. Ada tulisannya. Dituliskan dengan apa nih? Dituliskan dengan amir, baiat dan taat. Bapak Ibu ada saya tanya, Bapak Ibu ada punya amir? Siapa nama amirnya? Bapak Haji Abdul Aziz Sultan Aulia. Mas Radit tidak bercanda. Mas tanya beneran, tapi jawab dengan sungguh-sungguh ya. Apakah amirmu itu Presiden Jokowi? Yakin ibu dengan itu? Karena mereka mengatakan kami aja Bapak Haji Nur Hasan, kami aja Bapak Haji Abdul Dohir, kami aja Bapak Haji Abdul Aziz Sultan Aulia itu tidak sah karena tidak sesuai dengan syurutul imam. Kami aja Bapak Abdul Hasan, Pak Dohir, Pak Aziz, menurut mereka itu tidak sah karena tidak sesuai dengan syarat-syarat pendidikan keamiran. Pada sudut imam itu bukan hadis sahih, itu hanya pendapat salah seorang ulama. Dan itu terkena dalam konsep politik. Mereka saya tanya, terus kalau gitu siapa yang tak jadi amir? Ya sudah dengan syarat ini. Yang namanya amir syaratnya 1, dia menguasai wilayah. 2, dia punya pasukan. 3, dia dikenal di wilayah itu. Yang keempat, dia bisa punya algojo untuk melaksanakan hukum hak. Jadi, yang berhak dengan pasal ini, yang berhak jadi amir, itu adalah presiden kita. Terus kita tanya, kalau amirmu itu Presiden Jokowi, emang kamu pernah baiat dengan Pak Jokowi? Kita nggak jawabannya apa? Loh, biar saya itu melalui pemilu itu gak saya. Iya kalau kami ngobos Jokowi. Kalau kemarin saya diminta timbangan ngobos Prabowo, sekarang saya nggak punya amir kalau gitu. Falam mazadu siapa nama Bapak itu atau Bapak Ibu? Siapa nama amir kita? Bapak Haji Abdul Aziz Sultan Aulia. Saya tulis sekali lagi, menurut Bapak Ibu, adik-adik, apakah keamirannya Bapak Amir Haji Abdul Aziz Sultan Aulia itu sah atau tidak sah? Itu yang membuat ibu halal.
Itu yang Bapak Ibu hidupnya tidak haram. Even kita Islamnya sah. Berambil. Sudah berat Bapak Ibu? Ya. Kalau belum berat langsung sama oleh Bapak Kiai di berat mati. Nah, yang nomor 3 nih, taat. Bapak ambil melarang jamaah membaca buku-buku, kitab-kitab karangan yang bisa mempengaruhi kepahaman. Para jamaah dilarang menyimpan nomor HP mereka yang sudah berubah kepahamannya. Alhamdulillah kita masih punya nomor HP mereka. Alhamdulillah kita kalau ada suatu masalah hukum masih tanya-tanya ke mereka. Meskipun Pak Ibu mengaku mengalami, meskipun Bapak Ibu mengaku sudah berat, tapi kalau Bapak Ibu tidak taat, Bapak Ibu para betul bukan jamaahnya Bapak Haji Abdul Aziz Sultan. Karena jamaah wajib taat. Ada yang selanjutnya ya, Bapak ambil melarang laki perempuan yang bukan mahram nggak boleh pacaran, nggak boleh WA-an cinta, nggak boleh pegang-pegangan tangan, nggak boleh gonceng-goncengan. Naudzubillah, ada punya mas Rajib, laki perempuan yang nggak mahram, gonceng-goncengan, kemudian di jalan kecelakaan, meninggal dalam keadaan tidak taat, meninggal dalam keadaan melanggar. Karena khawatir kamu meninggalnya dalam keadaan bukan jamaah. Karena orang jamaah wajib taat. Sedikit ini. Biasanya kalau harus ngomong kayak gitu ada di pada semuanya. Sebenarnya begitu hati. Selanjutnya kalau itu jadi jamaah berat banget ya Mas ya. Mas bilang ya sama kalian, iya. Jadi jamaah itu berat banget. Tapi kalau dibandingkan dengan enaknya surga yang Allah banget, menurut Mas itu impas. Gitu loh menurut Mas Fadil ya. Sesuatu yang enak dilalui dengan yang tidak enak. Coba apa? Olahraga, tari pagi, ngos-ngosan, berkeringat, gak enak. Tapi kalau ada olahraga, badannya sehat, enak banget gitu kan. Kebalikannya nih, yang jelek apa ya? Pertambah aja lah. Mas itu paling susah kalau disuruh diet gitu kan. Karena Mas Radit memilih berfoya-foya dengan makanan, efeknya tubuh Mas gembur gitu kan. Disuruh naik lantai 2, ngos-ngosan mau mati aja gitu kan ya. Apalagi kita bahas enaknya surga yang pol banget, kalau harus dilalui dengan ketaatan yang menurut Bapak Ibu berat banget, menurut saya itu impas. Karena pertanyaannya adalah it's your life, it's your choice. Ini hidup Bapak Ibu, ini dan Bapak Ibu mau pilih mana? Mau pilih bersenang-senang dengan kemaksiatan, ada mau bersenang-senang dengan pelanggaran, sakara pudek, tapi masih ingetin, kamu akan nangis di neraka. Saya kasih lebih memilih, kalau ada lebih memilih, ya wis Mas, ayo bareng-bareng lebih jamaah, meskipun berat, dikuat-kuatin, ya kalau ada memilih itu, Mas yakinkan kalian, ya kalian akan tersenyum bahagia di surga, dan sekali lagi di surga tidak ada kata gitu, penerobosan udah mulai besar, Bondowoso di surga terus. This is your life, it's your choice. Tapi kita ada usaha agar kita tetap kuat dalam jamaah. Ada catat, Mas dikatakan. Usaha kuat di dalam jamaah. Usaha kuat di dalam jamaah. 1. Ingat surga. 1. Ingat surga. Dalam kurung karena Allah. 2. Luaskan hati dengan banyak zikir dan baca Quran. Luaskan hati dengan banyak zikir dan baca Quran. Oh, ada nih. Gak apa-apa ya, terus aja ya. Yang ketiga, selalu husnudon bilang. Selalu husnudon bilang. Baik Bapak Ibu, adik. Ini saya minta izin ya Bapak Ibu ya. Kalau kita sampai jam 2 sore, Bapak Ibu libur nggak? Itu, beneran itu. Bener ya nih? Bener ya? Jam 2 itu ya? Kalau Bapak Ibu itu, saya yang nggak itu. Ngomong apa gitu ya. Karena Bapak Ibu nggak kuat, sampai dengan tangan aja gitu
ya, Mas sudah keluar mana, sudah sampai mana gitu ya. Tapi jangan sekarang, kita lagi selesai, kita nggak lama-lama. Oke, Bapak Ibu, saya ingin menjelaskan tadi dengan cerita. Usaha kita untuk kuat dalam jamaah, yang pertama ingat surga. Saya ingin cerita kisah nyata nih Bu. Ini kisah nyata. Di Amerika ada lomba lari maraton. Lari maraton itu jaraknya 42 km. Start jam 7 pagi, para pelari mulai berlari. Sebagian besar peserta jam 1 jam 2, hampir keseluruhan peserta jam 1 jam 2 itu nyampe garis finish. Yang unik, ada seorang peserta ditunggu sampai jam 7 malam, gak nyampe di finish. Yang bikin aneh, di finish keluarganya menunggu membawa karangan bunga seakan-akan dia adalah seorang juara. Lebih unik lagi, di situ banyak wartawan siap mewawancarai dia. Lari maraton deh, 42 kilo, start jam 7 pagi mereka berlari, 99,9% peserta jam 2 nyampe finish. Ada seorang pelari ditunggu sampai jam 8 malam nggak nyampe-nyampe, tapi jadi nanti seakan-akan dia adalah juara sejati. Bapak Ibu ada mungkin bisa googling ya. Dia adalah pelari maraton Amerika yang bernama Bob Dylan, dan dia pelari maraton Amerika yang tidak punya kaki. Dua lutut ke bawah diamputasi karena dia veteran perang. Dia berlari dengan cara mengalihkan badan sejauh 42 km. Ketika nyampe finish, keluarganya memeluk, dia dikasih karangan bunga, wartawan rebutan wawancarai dia. Hei Bob, apa kamu nggak sakit lari dengan cara seperti ini? Lalu Bob menunjukkan tangannya yang merah penuh luka dan lutut yang penuh darah. Dia bilang, ketika saya berlari, yang ada di otak saya, yang ada di pikiran saya adalah finish. Saya bisa finish, saya mampu finish, saya bisa finish, maka luka di tangan dan lutut tidak akan terasa. Tapi begitu saya lupa dengan target saya lupa dengan garis finish, maka luka di tangan dan lutut itu terasa begitu menyiksa. Itu kata si Bob. Bapak Ibu bisa dipilih ceritanya dia. Saya ambil kalimat satu. Ibu, Bapak, adik, ada suatu masa kita merasa berat di jamaah. Karena kita pasti punya cobaan. Karena kita pasti pernah dapat musibah ketika di jamaah. Ketika kita merasa berat di jamaah, Bapak, Ibu, kita ingat lagi di otak kita punya rumah dari berlian di surga, Bu. Kita di rumah mereka di surga, dan di surga kita akan bebas, mau apapun akan dikasih oleh Allah. Gak ada larangan-larangan lagi. Bapak Ibu, kita sekarang menantikan kebahagiaan hakiki yang kekal abadi di surga. Mudah-mudahan dengan kita ingat surga kita, mudah-mudahan dengan kita ingat kebahagiaan kita di surga nanti, kita menjadi lebih kuat untuk berjamaah. Ketika Bapak Ibu saya ingat surga kita, ingat surga kita. Kemudian yang kedua, luaskan hati. Kalau tadi cerita beneran, agar Bapak Ibu mudah memahami, saya sudah jelasinnya. Saya boleh ya cerita bohongan, suka-suka saya gitu ya. Ini cerita bohongan. Ada seorang karyawan berangkat kerja dari rumah ke kantornya naik sepeda motor. Naik sepeda motor dari rumah ke kantor, bannya bocor 5 kali. Motor bocor, dituntun ditambah. Dinaikin lagi, bocor lagi, dituntun ditambah lagi, sampai 5 kali. Akhirnya karena keseringan bocor, dia masuk ke kantor terlambat, bosnya marah-marah, dia dipecat. Keluar kantor, linglung, ke parkiran, sepeda motornya hilang. Bukan? Akhirnya dia terpaksa naik bis kota, ditagih tiket kondektur, rogoh dompetnya dicopet. Akhirnya dia dipaksa turun, jalan kaki, di bawah terik matahari yang menyengat, udah dipecat, motor hilang, dompet dicopet, jalan kaki menyengat yang panas jauh, sampai rumah buka pintu istrinya selingkuh. Ada nggak nih yang lebih berat daripada ini? Ini mah namanya penderitaan psikolog. Kalau di selama-lamanya juga, walaupun penderitaan dia bikin mati.
Dia pengen lompat dari jembatan Bondowoso. Bondowoso ya. Ada sekali gitu kan. Mau lompat dari jembatan Bondowoso, ada caleg lewat. Pak, jangan lompat, nanti mati. Emang pengen mati mas? Jangan sekarang matinya. Ikut saya. Diajak calegnya jalan-jalan. Calegnya ngajak ke Telaga Bondowoso. Ada. Di Telaga Bondowoso, dinasihati, suruh sabar, dia malu-maluin. Calegnya iseng-iseng, dia baru dari pasar. Dia beli garam, iseng dia. Ambil garamnya satu genggam, dilempar ke telaga, telaganya diadu-adu pakai tangan, kemudian calegnya ambil air telaga, bapaknya suruh minum. Coba Pak, minum air telaga Bondowoso. Diminum sama bapaknya. Gimana rasanya? Seger mas. Oh udah seger. Ayo Pak main ke rumah saya. Diajak ke rumah caleg. Dia malu-maluin, dinasehati. Sama calegnya disuguhin air aqua satu gelas. Iseng lagi dia bu. Ambil garam satu genggam, dimasukin ke dalam gelas, gelasnya diaduk sama dia, bapaknya suruh minum. Diminum sama bapaknya sambil melek. Ditanya sama calegnya, gimana Pak rasa air bermas saya? Asin mas. Calegnya marah, Bapak menghina saya ya. Tadi di telaga, airnya saya campur dengan garam satu genggam, Bapak bilang seger. Mentang-mentang saya miskin, Bapak saya kasih air, juga saya kasih garam satu genggam, Bapak bilang asin. Bapak menghina saya ya mentang-mentang saya miskin. Ya gitu mas. Masih juga dia gitu kan? Telaga itu kan luas, gelas ini kan sempit, mikir gitu kan. Terus tante bilang, oh kalau gitu Bapak udah tahu jawabannya. Bapak Ibu udah tahu jawabannya. Bapak Ibu besar kecilnya masalah itu bukan pada jalannya, bukan pada masalahnya, tapi tergantung luas atau sempitnya hati kita. Ketika hati kita luas, masalah seberapa apapun akan terasa ringan buat kita. Tapi ketika hati kita sempit, masalah sedikit apapun akan terasa berat buat kita. Jadi yang sekarang, luaskan hati kita dengan cara apa? Banyak zikir, banyak baca Quran. Sehingga kita menepi jamaah, kok ada cobaan, curhatnya ke Allah dengan banyak zikir, curhatnya ke Allah dengan baca Quran. Dan juga hati kita luas, dan kita sabar, bisa kuat tetap dalam iman. Moga-moga orang kita semuanya dikodratkan bisa husnul khotimah. Tetap jangan sampai korupsi, nanti suatu waktu berhasil masuknya selamat dari neraka. Amin. Atas nama Allah saya syukuri, dengan saya bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin. Atas perjuangan Bapak perantara agama, berjuang jamaah, saya syukuri, alhamdulillah jazakumullah khairan. Atas kehadiran Bapak Ibu adik-adik, saya syukuri, alhamdulillah jazakumullah khairan. Untuk saya lagi musafir, Bapak Ibu lagi musafirlah, saya lengkapi dengan doa. Mudah-mudahan Allah bagi kita aman, selamat, lancar di Allah. Mudah-mudahan Allah bagi kita sehat, waras, kuat, umur yang panjang di bawah. Mudah-mudahan Allah bagi kita rezekinya berlimpah ruah di suatu yang amal yang barokah. Mudah-mudahan adik-adik dikodratkan menikah dengan sesama jamaah. Mudah-mudahan kita dikodratkan bisa husnul khotimah. Tetap jangan sampai kolmati, mati suatu waktu berhasil masuknya selamat dari neraka. Amin. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Alhamdulillah baru setengah 12 untuk jam setengah. Kita jam 2 kan saya selesai kan? Ya gitu ya, sabar gitu ya. Biar kenal ya Bu ya, katanya sih tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta maka tak awet kawin. Gitu biar akrab aja. Nama saya Raditya. Saya dari Surabaya Selatan. Di sini nggak sengaja, ternyata saya di sini punya keluarga, punya sepupu. Kak Lina itu sama-sama sepupu saya dari Papa Hasan. Istri nama sekali. Jadi alhamdulillah bisa ketemu saudara di sini. Dan anak tadi nggak boleh lah punya gangguan untuk bersyukur. Tapi saya ingin berbagi. Saya ingin cerita, saya sangat bersyukur dengan dapat saya karena saya diberi kesempatan beramal soleh menjadi mubalek kelompok jamaah tunarungu. Jamaah tunarungu itu nggak bisa mendengar. Jadi kami mengaji bacaan maka keterangan Quran menggunakan bahasa isyarat. Mengaji makna keterangan hadis menggunakan bahasa isyarat. Nasihat juga pakai bahasa isyarat.
Ini pada penasaran semua. Jadi buat itu penasaran, saya minta izin Ibu, boleh nggak Pak kalau saya nasihat pokok pakai bahasa isyarat? Boleh ya? Jadi ini bapaknya kenal semua gitu ya. Sebenarnya boleh gitu ya. Bapak Ibu apapun saya izin ya, saya nasihat pakai bahasa isyarat. Tujuannya apa? Saya ingin tunjukkan ke Bapak Ibu bahwa ternyata benar jamaah kita ini adalah wadah terbaik di dunia. Buktinya jamaah bisa menerima siapapun dia, apapun latar belakangnya, selama dia yang sudah selama berjamaah itu diterima di jamaah. Di jamaah, karena bukan ada nanya, ada yang diapa, ada yang diapa dilakukan dengan sama baik. Ada yang cendekiawan, ada yang mungkin tidak bersekolah. Ada yang diapa dilakukan dengan sama baiknya. Termasuk di jamaah, ada yang sehat seperti bapak ibu adik-adik, ada juga yang berkebutuhan khusus. Ada yang diapa dilakukan dengan sama baiknya. Saya ingin ya bapak ibu ya, nasihat pokok pakai bahasa isyarat. Nasihat saya menyambung nasihat Bapak Imam kepada satu-satunya jamaah, yaitu satu-satunya jamaah supaya selalu tetap menetapi, memerlukan dan mempersungguh Quran hadis jamaah secara 5 bab. 1. Mengaji Quran hadis jamaah. 2. Mengamal Quran hadis jamaah. 3. Membela Quran hadis jamaah. 4. Sambung jamaah secara Quran hadis jamaah. 5. Taat Allah, taat Rasul, taat amir. Untuk ibu wajib taat pada suami. Untuk adik-adik wajib taat pada orang tua. 5 bab ini supaya dikerjakan dengan hati, niat karena Allah sampai matinya masing-masing. Hasilnya wajib masuk surga, selamat dari neraka. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Mentang-mentang saya nasihat pakai bahasa isyarat gitu ya. Ini jangan pakai bahasa isyarat semua gitu ya. Makanya dibakar jadi terlalu ngomong gitu ya. Ada itu ya. Bapak Ibu mengampuni tadi saya sampaikan, saya bersyukur jadi balik kelompok itu karena saya seperti adik-adik MT, tugas kita kan jadi mubalik menyampaikan ilmu kepada jamaah. Tapi jujur, justru di kelompok jamaah terlalu saya sebagai mubalik banyak dapat ilmu, terutama ilmu bersyukur. Terutama kami yang bersyukur Pak, kami bina mereka sama Kak Lina waktu itu juga ikut bina tahun 1998. Waktu itu yang BA ada 8 orang. Sekarang tahun 2022 sudah 24 tahun ya Mas ya. Alhamdulillah jamaah pengaruh yang BA sekarang ada 98 orang. Artinya di tengah keterbatasan fisik dalam berkomunikasi, dulu kita ini amat makhluk yang bukan. Introspeksi diri saya yang normal, sudahkah saya amat makhluk yang bukan? Saya pernah Pak, terus baca Quran berdua. Satu juz dia yang menurut saya paling cepat, paling lancar baca Qurannya butuh waktu 2 jam. Kalau Bapak kan rata-rata satu juznya 30 menit jadi ya rata-rata gitu kan. Nah, kalau itu butuh waktu 2 jam Bu. Tapi saya saksikan sebagian besar di antara mereka taat Bapak Amir ketika bulan Ramadan khatam 1 kali baca Quran. Introspeksi diri saya yang normal, sudahkah saya sekarang dalam amal ibadah? Ada nih Bu perempuan, jadi kerjanya masak kerupuk, masukin ke plastik, dikunci pakai lilin. Mereka bisa ikutin Bu ya maksud saya ya. Jadi berkewalu-walu. Berapa sih penghasilannya kerja itu? Idul Adha kemarin, dia nitip infak kurban ke kami 4 juta rupiah. Pada saat yang sama, ada laki-laki bujangan udah kerja, nitip infak kurban ke kami 500.000. Saya kasihan sama yang tunarungu ini. Yang 2 juta saya ambil, yang 2 juta saya kembalikan. Ini buat kamu modal bulan kerupuk. Pakai bahasa isyarat saya bilang gitu. Dia marah-marah Bu. Saya diomelin pakai bahasa isyarat. Bin, kamu ngerti kan aku ini miskin? Kata dia. Saya jawab, iya, kamu gak kaya. Saya bilang gitu. Tambah marah dia Pak. Bin, dengerin ya, aku ini miskin di dunia.
tapi aku pengen kaya di surga. Bapak baru kali ini mau balik nasihatin di Surabaya. Udah daripada diomelin, mana? Saya ambil lagi balitanya. Dan alhamdulillah, Idul Adha kemarin, adik kita tunarungu bisa mewujudkan 2 ekor sapi dan 3 ekor kambing. Introspeksi diri, saya yang normal, sudahkah saya semangat di dalam infak fisabilillah? Kemudian kalau kita bilang, sudah belum sih kita bersyukur kepada Allah? Kalau kita bilang sudah, alhamdulillah sudah di jamaah. Ya, tapi itu kan lesan. Gimana? Hakiki syukur dalam hadis. Nabi Muhammad merefleksikan syukurnya dengan cara apa? Sholat malam sampai kakinya bergerak. Istri beliau nanya, Nabi kan udah dijamin surganya oleh Allah. Buat apa Nabi? Sholat malam sampai kakinya buka. Apa jawaban Nabi? Afala akuna abadan syakura. Justru dia Aisyah, karena aku dijamin surganya oleh Allah, rasa syukur kepada Allah, aku tingkatkan ibadahku. Bapak, Ibu, Adik, kalau memang kita bersyukur dengan hidayah ini, wujud syukur kita satu, tertibkan ibadah wajib. 2, tingkatkan ibadah syukur. 3, tetap dalam Quran hadis jamaah, jangan sampai terpengaruh, jangan sampai murtad, gak bosan-bosan saya berdoa, mudah-mudahan Allah mengatakan kita bisa husnul khotimah. Tetap jangan sampai mau mati sewaktu-waktu berhasil masuk ke selamat dari neraka. Amin. Alhamdulillah jazakallahu khairan. Sekarang saya fokus untuk ada di sana. Jadi Mas menceritain, Mas mengenali kalian, kakak kalian. Mas punya adik binaan. Yang pertama saudara terbaru, namanya Rio dan Riko. Rio ini ketua muda-mudi daerah Surabaya Selatan. Riko ketua muda-mudi se-Surabaya. Waktu itu Rio dan Riko sama-sama mahasiswa Fakultas Kedokteran. Sekarang Rio jadi wakil ketua PBJ daerah, Riko masih muda, dapat amanah lebih berat, dia jadi Bapak Kiai Kelompok. Dan dua-duanya sekarang, alhamdulillah, diberkati Allah dapat beasiswa jadi PNS dokter spesialis, yang Rio dokter spesialis penyakit dalam, yang Riko dokter spesialis penyakit kesehatan jiwa. Tapi bisa bilang lancar dunia. Saya dikenalkan sama adik ipar saya, adiknya istri saya, namanya Agung Mayango. Dia mahasiswa lulusan UNER, sekarang tinggal di UNEX Jember. Dakwahnya sekarang ketua PPPM Safiur Rahman Jember. 6 bulan yang lalu dia baru pulang ke Indonesia karena dia baru saja dapat beasiswa kuliah S3 di Jepang di Hiroshima University. Tapi bisa bilang dunianya lancar. Yang perempuan, saya dikenalkan dengan nama adik saya Sofia Sahih. Dia mubalibel, lulusan UNER. Sekarang dia menjadi psikolog, bintang konselingnya PTG, dan aktif di Biro Keputihan, Biro Peranan Wanita NDI. Saya kumpulkan mereka, termasuk yang namanya Heris Setiawan. Mas Heris itu sekarang dakwahnya Bapak Wakil Kiai daerah. Dan dia lulusan kedokteran dan sekarang bekerja di Dokter Rumah Sakit Pelabuhan Surabaya. Mereka saya kumpulkan. Yuk, Eko, Bung, Heris, alhamdulillah kalian kan dapat pertolongan Allah. Agamamu lancar, duniamu lancar. Mas sekarang dapat amanah dari penerus muda-mudi. Kasih Mas apa tiap suksesmu untuk bisa sukses di dunia akhirat. Dan ini deh yang ini Mas bagi buat kalian. Sama sore sama. Tiap sukses dunia akhirat. 1. Menolong Allah dan kerja keras. Menolong Allah dan kerja keras. 2. Tertib sholat tahajud dan doa malam. Tertib sholat tahajud dan doa malam. 3. Barokahkan waktu dengan membuat target.
barokahkan waktu dengan membuat target. Kata Rio, Mas adikku dari Mas bikin goal setting. Goal itu tujuan, target, setting, menyusun tujuan. Yang keempat, yang paling penting nih, bahagiakan orang tua. Bahagiakan orang tua. Baik. Dek, fokus ke Mas Radit. Mas akan nasihat dengan lebih cepat. Kamu harus fokus ke Mas Radit. Bapak Ibu, saya minta izin sementara saya cuekin Bapak Ibu dulu, nggak apa-apa ya. Saya fokus ke adik saya ini. Dek, yang pertama, menolong Allah dan kerja keras. Mas tanya ke Heris. Mas Heris, Mas kan anak PPM. Setiap malam kan ngaji. Dan Mas belajar di kedokteran. Pasti ujiannya berat. Kalau besok ada ujian, malamnya Mas ngaji. Mas pilih mana? Pilih tetap ngaji atau pilih izin buat belajar? Jadi tahu Mas Radit mengenai tes sudah deh. Mas ada kebetulan. Kalau saya pilih tetap ngaji. Terus kok nggak belajar? Bisa apa Mas? Saya ngaji setengah 10, setengah 8, setengah 10, setengah 10 saya tidur, breaker saya pasang, setengah 2 saya bangun. Setengah 2 sampai jam 2 saya sholat tahajud doa malam, jam 2 sampai subuh saya belajar. Ketika hari bilang gini, Mas berikan dengan nasihatnya Om Diki Sunario. Mungkin Bapak Ibu kenal dengan nama Cak Nario. Om Nario pernah cerita, waktu itu ada satu badan selesai tugas, dipanggil sama Pak Amir, waktu itu Pak Doni. Sini kamu. Dari mana kamu? Alhamdulillah Pak Amir, saya baru selesai tugas. Tapi Pak Syukuri, alhamdulillah jasa pelero. Terus dia yang kamu. Dia bilang, Pak Amir, saya mau belanja, saya mau jualan bakso. Jadi, lanjutkan ucapannya Abadil. Abadil bilang gini, pakai bahasa Jawa. Benar awakmu. Awakmu wis dalam Allah. Tugas jualan. Pertolongannya Allah wis siap. Tugasnya saya ini buka lawan, berusaha. Dan pertolongannya Allah solewat. Harus pakai bahasa Indonesia ya. Benar kan? Kamu udah tolong Allah. Tugas jualan. Pertolongan Allah udah siap. Tugasmu sekarang buka pintu agar pertolongan Allah bisa lewat. Dan Mubarak yang menceritakan ini sekarang jadi jamaah yang sangat alimnya, sangat kaya di Batam atau di NTB, dan kemarin dari Lombok kalau tidak salah, dan kemarin dia menjadi salah satu pemateri cari kewirausahaan waktu itu di Kabupaten Batam. Masih ingat sama Heris waktu malam ngaji, nabung pertolongan Allah. Setengah 2 bangun, sholat tahajud doa malam, nabung pertolongan Allah. Terus kemudian dia buka pintu dengan cara apa? Belajar. Pertolongan Allah bisa masuk, logika sederhana, apa yang dia baca tidak keluar di ujian. Jadi salah, kalau ada di Mas Radit mau ujian nasional, bilang ke calegnya, caleg izin ngaji 3 bulan, persiapan UNAS. Gak gitu deh. Selanjutnya kalau ada di Mas Radit, besok ada ujian, malamnya belajar, lagi malamnya mengaji, tapi ngaji tidur nggak belajar, itu namanya bunuh diri. Jadi bukan menolong Allah saja, bukan kerja keras saja, tapi menolong Allah dan kerja keras. Semua bilang, wah kalau itu capek banget ya Mas ya. Itu tadi deh, sesuatu yang enak, dilalui dengan yang tidak enak. Tadi mau pilih mana? Mau pilih santai-santai, dan nangis juga, atau pengen, ya udah Mas, saya usah bantu-bantu, tapi kalau makan istri bahagia, pada hati di sini. Saya juga yang pertama. Yang kedua, tertib sholat tahajud dan doa malam. Mas, kamu siapa? Lukman bercanda ya, nggak usah sakit hati ya. Cerita bohongan. Lukman dapat ke Mas Radit. Mas Radit, Mas, aku butuh uang 10 juta, aku pengen ngelamar Mas. Tapi aku dilarang orang lain Mas. Please Mas, please 10 juta Mas. Mas bilang ke Lukman, lulus deh. Mas tak pergi dulu. Nanti pulang dari luar kota, Mas mampir ATM, nanti uangnya Mas kasih kamu dulu ya Mas ya, 10 juta ya Mas ya, please. Saya berangkat, pulang, mampir ATM, sampai masjid jam 1:30 malam. Saya cari Lukman, mana Lukman ini? Oh itu pojokan itu masjid. Mas bangunin dia, man, ini uang muda. Ganggu aja.
Loh, tadi katanya pengen uang. Ini loh uangnya, udah Mas yakin. Mas ditunjang bersama Lima. Kurang aja kan jalannya. Kurang aja dulu. Jadi fokus ke Mas tadi. Kalau menurut itu kurang aja, itu kan sama dengan kita kurang aja sama Allah. Kamu butuh pertolongan Allah. Kamu nyembah Allah. Begitu setengah dua, kalau datangin kalian, kalau turun ke langit dunia, sambil mengatakan, ana malik, aku raja, kamu minta aku kasih, kamu doa aku kabulin, kamu minta aku ampunin, Allah datang melalui pertolongan, lalu kalian cuekin Allah, kalian tinggal tidur Allah, kalian dengan sama dengan kalian kurang aja sama Allah. Itu yang kurang aja. Dulu nggak sih kamu pengen sukses? Kalau ada pengen sukses, sambut dalam Allah. Sholat tahajud doa malam. Yang ketiga, bikin target. Jarak dekat 4 bulan. 4 bulan itu kamu pengen apa? Tulisnya gede. Saya pengen nulis novel. Saya pengen bisa di Microsoft Office. Saya pengen bisa nyupir mobil. Saya pengen ngakuin kita bersuara. Tulisan gede. Taruh di tempat yang kita kunjungin. Kalau harus ada yang pergi, cermin gitu kan? Kalau yang cowok kan, yang pergi kamar mandi gitu kan? Nah, pengen juga masuk ke kamar mandi gitu kan? Buat apa? Gitu ya, Mas Radit rumahnya itu di depan PPN. Ketika Mas keluar rumah sering, Mas lihat ada santri mahasiswa cangkruan di masjid. Mas tanya sama mereka, dia kok nggak kuliah? Enggak Mas, dosennya nggak masuk. Dia bercanda, dosennya ganti kulit Mas. Izinkan terus, udah. Lalu sekarang ngapain? Jadi ngapain Mas? Santai aja kita cangkruan, kan nggak ada kuliah. Kenapa mereka santai? Karena mereka nggak punya target. Kenapa kalau mereka punya target? Oh iya ya, karena aku pengen bisa tulis novel. Mereka akan muncul di perusahaan mulai nulis novel. Oh iya ya, karena aku pengen bisa mikroskopis. Itu. Langsung mereka Apain? Direkam. Oh iya ya, karena aku pengen bisa nyetir mobil. Nih, merekam. Pendekatan mobil. Merekam. Kenapa? Iya. Kenapa? Nanti bisa disetel lagi. Jadi, tidak ada waktunya berbentuk cuma karena apa? Karena dia punya target. Jadi, bertahan waktu kalian dengan cara bikin. Apanya? Yang terakhir, yang paling penting adalah Bisa disiplin. bahagiakan orang tua. Oh, direkam. Adik tahu nggak Didengarkan lagi. Tahu ya? Juga itu dia ahli ibadah. Kenapa? Suatu ketika dia sholat sunnah 2 rakaat. Iya. Ibunya manggil, Julet, sini nak. Singkat, Julet tidak mentaati panggilan orang tua. Julet meneruskan sholatnya. Ibunya nggak sabar menyampaikan kata laknat. Bu, ini hati-hati dulu ya. Ibu, kalau lagi sebut sama anaknya, ucapin yang baik-baik bu, meskipun dengan ada kesel. Anakku, gitu, kamu apa-apa. Rasa kalau imam Masjidil Haram, gitu bu. Anak ini, di kamu jangan kamu. Rasa kalau profesor, gitu bu. Jangan anak tuh, rasa gitu antara kamu. Kalau gue atau dokter, jangan bu. Tapi beneran anak ibu. Sama kayak ibunya juga ini. Kamu dapatkan mati juga sebelum kamu dapatkan dari sholat pelacur. Dia logika. Ada nggak pelacur dari pelanggan di depan musola? Ada nggak? Logis kan? Tapi ini ada nih pelacur tersesat di tempat yang benar gitu kan? Gimana ya? Dia kolek-kolek, di sana nggak ada orang, tengok ke dalam ada juret. Dia masuk ke busnya juret. Juret mungkin ya, juret diskon 50% mungkin gitu ya. Juret mah mahal. Dasar kamu bapak angkat, pergi kamu. Oh kurang, juret diskon 80%. Enggak juga, pergi. Kemudian dia, mohon maaf, berzina dengan pengembang sampai dia hamil. Kemudian dia teriak lagi ini, masyarakat, aku hamil gara-gara juret. Dia logika. Mana seharusnya yang lebih percaya ucapannya pelacur atau ucapan ulama? Harusnya ulama kan? Tapi karena anak ibu masyarakat lebih percaya ucapannya pelacur daripada juret sang ulama. Masyarakat marah, musuh juret dihancurkan. Singkat cerita, perempuan ini melahirkan. Apa yang melahirkan ya? Sudah bulan bapak sudah berapa ya? Langsung melahirkan juga ya. Ketika sudah melahirkan, juret punya aroma ahli ibadah.
blues. Dek, ketika adik menyakiti orang tua yang hidup menggunakan kepada kalian, itu akan langsung terjadi. Semua dosa disiksa Allah di akhirat. Maka ada satu dosa yang langsung disiksa Allah di dunia, yaitu dosa menyakiti orang. Masih tidak sabar, namanya Pak Abdullah. Nah, kita mungkin masih ingat. Pak Abdullah ini jualan kambing. Dia udah jualan sebulan. Besok ada sholat Idul Adha. Dia bawa 50 ekor. Itu kambingnya baru laku 7 atau 8 ekor. Pada besok pagi itu sudah sholat Id. Saya main di tempat dia jualan. Ini membesarkan hatinya. Ngobrol-ngobrol. Terus kemudian, Mas tadi saya izin ya, saya mau nyebut ibu saya. Dia nyebut ibunya. Prinsipnya dia minta doa, Bu, maafin saya bila ada salah. Doain Bu, mudah-mudahan kambing saya segera laku. Mas Radit seakan-akan diajarin Allah, ini loh kekuatan dari ibu. Yang lama setelah dia nyebut ibu, datang dosen UNESA Pintar. Langsung beli kurang lebih 20-an ekor. Waktu itu di maghrib, saya pulang. Habis sisa jam 8, saya ke tempat dia jualan, dagangannya habis. Jadi, ketika kalian bisa membahagiakan hati orang tua kalian, orang tua hidup, mendoakan barokah, itu akan jadi barokahnya kalian. Jadi jangan sampai nih, tadinya Mas Radit disuruh ibunya ngomel-ngomel, Dek, sama saya cuci baju, ibu ini mesti nyuruh takut sih, harus sambil ngomel-ngomel gitu kan. Sekalian ya, kuras kamar mandinya, tuh kan. Dia sekalian ya cuci piring, ibu ini belum selesai dan nyuruh lainnya. Nanti sekalian ya, bajunya dijemur yang mesti ini tambah bimoli kan, bibir motor 5 cm kan. Habis jemur, cepat-cepat ke kamar, ibu dibanting, ada tulis surat, yang terhormat ibu kandungku. Cuci baju 25.000. Kuras kamar mandi 25.000. Jemur baju 25.000. Cuci piring 25.000. Total 100.000. MB bayar dengan kontan. Kerjakan karena Allah, hukum kalau karena Allah bersesuaian. Kita harus di meja ibu. Ibunya pulang dari kerja, dari pasar, capek, letih, masuk kamar, ada kertas, dia baca, meskipun tulisannya menyakitkan, tapi karena tulis anak yang biasa ya, ibu baca dengan terima. Dibalas sama ibu dengan tulisan saya. Anakku yang sangat ibu cintai, hamil kamu 9 bulan, ibu bilang, Dek, ya itu mungkin 5 menit boleh nggak? Sudah jam 12. Dikit aja. Jadi jam 2 apa boleh? Gak apa-apa jadi jam 2 ya. Kita jam 12:05 aja. Istrinya Mas Radit terima ketika melahirkan. Di sebelah ada seorang ibu melahirkan, bayinya selamat, ibunya meninggal. Jadi ibu melahirkan kita itu dengan kesakitan dan mengorbankan nyawa. Namanya segitu naik turun. Pernah ayahnya Mas Radit dalam kondisi ekonominya jatuh, mama punya 1 butir telur. Mas Radit itu 6 bersaudara. Mama masih telurnya 1, dibagi ber-6. Mas dikasih nasi putih sama sebagian telur, akhirnya Mas semuanya sama. Mama hanya bawa nasi putih aja, sambil tahu-tahu, ayo dimakan. Mama gitu nggak pakai telur karena apa yang penting anaknya ada bagus. Pernah Mas diajak Mama arisan, kita berangkat belum sarapan, kemudian kita pulang dari mana, Mama belikan Mas Radit snack, begitu arisan dapat nasi, Mama pasti lapar waktu belum sarapan. Tapi nasi itu nggak dimakan di situ, dibawa pulang. Kemudian Mas Radit ternyata Mas suruh makan nasi makan itu, dan Mama hanya senyum, ayo dimakan. Dan sakit, namanya Mas Radit dalam keadaan lapar. Ketika dia sakit, Mas Radit punya anak pertama namanya Bagas, usia 8 bulan. Dia step karena panas tinggi. Mas sama Mbak Hima cepat-cepat ke rumah sakit. Kemudian karena Mas gak kuat, Mas
antar terima ke dokternya, Mas langsung lari ke musola. Di situ Mas sholat hajat, doa, dan nggak saja Mas meneteskan mata, ya Allah, jangan anakku yang sakit, ya Allah, apa aja yang sakit. Mas laki-laki deh, apalagi ibu yang hatinya lembut ketika kamu sakit, Mas yakin yang merasakan ibu sakit banyak kelelahan. Terus kemudian dengan pengorbanan yang seperti itu, adik ngomong dengan nada tinggi ke ibu, menurut Mas apapun alasannya itu nggak apa-apa. Mas Radit ini orang tua sekarang, punya anak, berperasaan. Kami ini nggak pernah belajar jadi orang tua. Kami belajar jadi ketika kami jadi anak. Tapi yang Mas Radit meyakinkan sama kalian deh, apapun yang orang tua lakukan, mungkin orang tua kita cerewet, mungkin orang tua kita sedikit, mungkin orang tua kita jalan menurut kalian, tapi itu deh cara kami sebagai orang tua menyayangi kalian, itu cara kami meskipun dari kalian, meskipun dengan cara itu kalian tidak menyenangkan buat kalian. Itu cara kami menyayangi kalian. Jadi bahagiakan ibu, bahagiakan ibu, bahagiakan ibu, dan bahagiakan ayahmu, apalagi benar dengan sukses dan akhirat. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Alhamdulillah lebih waktu mudah-mudahan bakal masalah dan berkah. Jika nasihat saya ada kalimat yang salah yang membuat bapak ibu ada yang tidak nyaman, Mas Radit mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah jazakumullah khairan. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم